ibadah diusahakan on cam ya adik-adik. Luk, Benaya, Hosana. On cam ya kalau bisa. Nah adik-adik kita masuk dalam ibadahnya. Sebelumnya adik-adik dipersilakan untuk saat teduhnya pribadi masing-masing ya. Adik-adik kita masuk dalam ibadahnya. Mari kita sama-sama bernyanyi dari Gita Bakti 1, bait yang pertama hingga kedua, Pujilah Sang Pencipta. Kita masuk dalam doa pembuka. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, hingga pada saat pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali bersama teman-teman kami untuk kami kembali beribadah kepada-Mu Tuhan. Ya Tuhan, layakkan kami untuk mendengar firman-Mu, dan kiranya Tuhan mau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita lanjut ibadahnya. Kita masuk dalam Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 19, ayat yang 8 hingga 14. Mazmur 19, ayatnya yang ke-8 hingga 14. Kakak minta bantuan dari Hosana ya, yang menjorok keluar sama kakak, yang menjorok ke dalam sama Hosana. Bisa ya? Bentar, Kak. Ya. Ya udah, Kak. Mazmur 19 ayat 8 sampai 14. Ya. Kakak yang menjorok keluar, Hosana baca ayat yang menjorok ke dalam. Ya. Oke. Dimulai dari kakak. Mazmur 19 ayat 8 hingga 14. Taurat Tuhan itu sempurna, Menyegarkan jiwa.
Peraturan Tuhan itu teguh. Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat. Menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni. Membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci. Tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar. Adil semuanya. Lebih indah daripada emas. Bahkan daripada emas tua. Dan lebih manis daripada madu. Bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku akan menjadi tak bercela. Dan bebas dari pelanggaran besar. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Hosana. Mari kita lanjut ibadahnya. Kita akan kembali bernyanyi dari Gita Bakti 12, bait yang pertama hingga kedua. Masuklah semua menghadap Tuhan. Kita masuk dalam pelayanan firman yang akan disampaikan oleh Kak Ola. Silakan Kak Ola. Ya, shalom, selamat pagi adik-adik. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau siapin dulu bacaan Alkitab kita terambil dari Amsal 3, ayat yang pertama hingga keempat. Amsal 3, ayat yang pertama hingga keempat. Biarin Alkitabnya terbuka, kita mau satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat kasih karunia Tuhan di sepanjang hidup kami. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini tanpa kurang suatu apapun Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami. Sebentar kami juga mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau sharing akan firman Tuhan, Tuhan berkatilah Tuhan, agar kiranya Tuhan kami boleh membuka hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan, dan kiranya Tuhan juga pakai hamba Tuhan untuk boleh Tuhan sharing akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang beracara di tengah-tengah kami, Kau yang pimpin sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau baca Alkitabnya. Kita mau baca secara berbalasan. Ayat yang menjorok keluar akan dibacain sama kakak, dan ayat yang menjorok ke dalam akan dibacain sama adik-adik dan kakak-kakak. Aman ya? Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku.
Dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan Dalam pandangan Allah serta manusia. Sedemikian jauh firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Ya adik-adik, aduh, udah lama banget nggak ngobrol sama adik-adik. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Puji Tuhan banget, hari ini masih bisa dikasih kesempatan untuk bisa ketemu lagi sama adik-adik. Walaupun sebenarnya tiap minggu mungkin sering ikutan, tapi maksudnya ada komunikasi lagi. Walaupun masih via Zoom, masih belum bisa ketemu secara langsung, tapi ya semoga nggak ngurangin sukacita kita untuk sama-sama muji muliakan nama Tuhan lewat IHPT hari ini. Nah, adik-adik, di kesempatan kali ini tuh, kakak pengen sharing tentang bacaan kita hari ini yang terambil dari kitab Amsal, pasal yang ketiga ayat 1-4, yang tadi udah kita bacain. Nah, sebelumnya, kitab Amsal. Adik-adik mungkin sering dengar ya kitab Amsal. Mungkin sering dibaca juga, terutama buat di Mazmur Pujian, mungkin adik-adik juga suka baca gitu. Nah, adik-adik tahu nggak sih kalau misalnya tema-tema yang dibahas di kitab Amsal itu ada beberapa, dan poin-poin besarnya itu Amsal ngebahas soal Tuhan, ngebahas juga soal kehidupan perkawinan atau keluarga, ngebahas tentang pergaulan dan dengan sesama. Amsal juga ngebahas cara menggunakan harta benda, dan juga Amsal ngebahas soal jabatan. Ada yang tahu nggak Amsal ditulis sama siapa? Ada yang mungkin mau menjawab, Amsal ditulisnya sama siapa sih? Oke. Amsal itu ditulis sama beberapa penulis. Cuman yang banyak nulis di kitab Amsal itu Raja Salomo. Cuman beberapa di antara lainnya itu ada juga Agur dan Raja Lemuel. Nah, sebelum kita lanjut, kakak mau tanya nih, kan tadi ada tuh tema-tema besar yang dibahas di kitab Amsal. Ada yang tahu nggak sih sebenarnya kalau dijadiin satu gitu, apa sih garis besarnya yang dibahas di kitab Amsal? Ada yang bisa nyimpulin nggak apa yang dibahas di kitab Amsal? Hosana, boleh berpendapat. Kata Hosana, kitab Amsal bicara soal apa sih? Kurang tahu, Kak. Oke. Yang lain ada yang mau jawab mungkin kira-kira dari tema-tema yang dibahas tuh ada Tuhan, ada kehidupan perkawinan keluarga, ada pergaulan dengan sesama, ada menggunakan harta benda, terus jabatan. Kira-kira apa sih yang dibahas sama kitab Amsal ini? Kalau disatuin jadi satu. Hikmat, Kak. Hikmat. Ada lagi yang lain? Yang mau coba jawab? Oke. Secara garis besar, ya benar, hikmat. Cuman mungkin kalau misalnya kita mau panjangin kalimatnya, kitab Amsal ini ngebahas juga tentang cara untuk hidup sukses dan bahagia berdasarkan prinsip-prinsip hidup benar. Adik-adik tahu lah ya, bahagia itu kayak gimana, sukses itu kayak gimana. Nah, prinsip hidup benar. Menurut adik-adik nih, prinsip hidup benar tuh kayak gimana sih? Prinsip hidup benar. Ada yang mau berpendapat, prinsip hidup benar tuh kayak gimana sih?
Brian, mungkin gimana deh prinsip hidup benar tuh sebenarnya? Berpegang ke firman Tuhan. Berpegang pada Sesuatu firman itu Tuhan. harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya, betul. Ya. Berpegang pada firman Tuhan. Prinsip hidup benar itu betul apa yang kata Brian. Takut akan Tuhan awalnya. Ketika adik-adik udah pegang prinsip hidup benar, adik-adik takut akan Tuhan, maka adik-adik akan bertindak sesuai kehendaknya. Gimana sih bertindak sesuai kehendaknya tuh? Adik-adik mungkin sering juga dengar gitu. Bertindak sesuai kehendaknya Tuhan. Contoh-contoh sederhananya mungkin dengar-dengaran sama orang tua. Terus udah kayak gitu, adik-adik juga mungkin bisa mengasihi sesama. Terus udah gitu, adik-adik juga mungkin kalau misalnya lagi pada sekolah nih, terus ujian, dengan adik-adik nggak nyontek, itu juga salah satu bentuk kalau adik-adik tuh takut akan Tuhan, kalau adik-adik tuh nerapin prinsip hidup benar. Nah, sekarang kalau kakak tanya soal cita-cita, adik-adik pada punya cita-cita jadi apa nih sampai hari ini? Cita-cita adik-adik. Ya saya belum kedengeran suaranya. Jadi polwan. Jadi polwan. Iya. Oke, jadi polwan. Lu cita-citanya jadi apa lu? Masih nggak tahu. Masih nggak tahu. Wah, harus dicari itu lu. Kalau kakak-kakaknya mungkin ada yang masih bercita-cita. Cita-cita itu nggak terbatas adik-adik. Sampai kapanpun cita-cita akan selalu ada. Kak Acit mungkin punya cita-cita apa gitu yang sampai hari ini masih dikejar gitu. Menjadi lebih baik aja deh, Kak. Oh Allah, menjadi lebih baik. Bisa cita-cita. Menurut adik-adik dan kakak-kakak, dari cita-cita yang jadi cita-cita adik-adik dan kakak-kakak, tadi ada yang mau jadi polwan, ada juga yang masih belum tahu nih mau kemana, terus udah gitu ada yang pengen jadi lebih baik. Ada nggak sih upaya yang udah dilakuin? Kayak ya saya mungkin, Dek mau jadi polwan, ada nggak sih sesuatu yang udah kamu upayain gitu supaya mimpi kamu bisa terwujud? Nggak tahu sih, Kak. Lupa. Oke. Kak Acit, menjadi lebih baik, Kak. Ada kiat-kiatnya mungkin, Kak? Yang udah dilakuin upaya apa gitu supaya bisa menjadi lebih baik? Evaluasi, Kak, evaluasi. Evaluasi. Kita nggak tahu. Iya, mantap. Nah, adik-adik, mungkin dalam prosesnya gitu ya, adik-adik mungkin ngerasain waktu pas jalanin gitu, mimpi adik-adik misalnya mau jadi polwan, ada yang mau jadi akuntan, ada yang mau jadi arsitek, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi apapun itu, adik-adik perlu usaha untuk mewujudin, benar nggak? Adik-adik perlu perjuangan untuk bisa mewujudin apa yang jadi cita-cita adik-adik. Dan nggak menutup kemungkinan nih ada perasaan-perasaan, kok kayaknya susah banget ya buat wujudin mimpi-mimpinya aku, kok wujudin mimpi-mimpi yang aku harapin nggak gampang ya, kok banyak banget sih tantangannya apa segala macam. Nah, adik-adik tanpa sadar, adik-adik itu sebenarnya lagi berproses. Adik-adik itu sebenarnya lagi berupaya untuk bisa menyelesaikan proses itu, dan ketika adik-adik selesai dengan proses itu, adik-adik dapat hasilnya nih. Adik-adik dapat ujungnya. Adik-adik nggak mungkin bisa dapetin atau wujudin mimpi adik-adik tanpa adik-adik berproses. Maka dari itu, adik-adik
pasti akan berproses dengan gimana pun ceritanya, dengan gimana pun rasanya. Adik-adik akan berproses. Tapi satu yang pasti, adik-adik punya ending. Adik-adik punya hasil di akhir. Nah, balik lagi. Selain berbicara soal prinsip hidup benar, kitab Amsal ini juga sebenarnya ngurain tentang banyak pengajaran yang ngarahin adik-adik, yang nuntun adik-adik buat bersikap bijaksana, benar, adil, jujur. Sama halnya kayak apa yang kita baca hari ini, kayak perikop yang kita baca. Perikop yang kita baca itu kan berbicara soal berkat dan hikmat. Nah, ini tuh sebenarnya merupakan suatu nasihat nih. Nasihat supaya generasi mendatang, kita yang hari ini baca perikop ini gitu, untuk bisa hidup lebih baik. Kayak tadi yang Kak Acit bilang, salah satunya menjadi lebih baik gitu. Dan ya, ketika kita hidup dengan hikmat, ketika kita pakai prinsip hidup benernya, ya otomatis itu tuh ngebuat kita jadi apa ya, punya berkat. Nah, adik-adik kayak tadi cita-cita, adik-adik punya cita-cita, adik-adik harus tekun untuk berupaya. Adik-adik harus mau untuk berproses dan gak bisa bolong-bolong. Adik-adik harus taat. Adik-adik harus konsisten untuk terus berusaha gitu. Dan ketika adik-adik udah taat ngelakuin prosesnya, adik-adik udah ngelakuin semaksimal mungkin, berupaya untuk gak bolong-bolong, berupaya untuk wah mantap lah gitu. Ya, itu tuh bisa mendatangkan berkat, dan bahkan mungkin endingnya memang akan mendatangkan berkat gitu. Taat yang kayak gimana sih maksudnya? Kalau misalnya kita mau lihat ke perikop bacaan kita, taat yang di sini tuh yang dimaksudin adalah tunduk akan firman Tuhan dan melakukannya. Adik-adik bisa baca di ayat yang pertama, itu tuh bilang, biarlah hatimu memelihara perintahku. Nah, maksudnya di sini tuh ketika adik-adik udah mau dengar, tetaplah taat untuk memelihara itu. Ketika adik-adik udah berproses, tetaplah taat untuk berproses, untuk tetap berproses. Nah, yang kedua, taat yang kayak gimana? Taat yang mengembangkan kasih setia kepada Tuhan dan sesama. Adik-adik gak gampang untuk bisa berproses maksimal, tapi di sini kita mau belajar di saat kita berjuang, kita juga harus tetap bisa mengembangkan kasih setia kita, entah itu kepada Tuhan ataupun kepada sesama. Dengan penegasan di ayatnya yang ketiga ya, kalungkanlah itu pada lehermu, yang artinya leher kan harus dibawa kemana-mana ya. Iya, kemanapun adik-adik pergi, tetap harus dibawa. Ketaatan itu tuh harus dibawa sama adik-adik. Taat untuk tunduk akan firman Tuhan dan melakukannya, taat untuk mengembangkan kasih setia kepada Tuhan dan sesama. Itu harus adik-adik bawa di sepanjang hidup adik-adik. Gak mungkin kan adik-adik jalan gak pakai leher gitu, kayak gimana ceritanya gitu. Adik-adik harus bawa itu dalam hidup adik-adik, dalam setiap proses yang adik-adik lewatin. Nah, terus ada juga di ayat yang ketiga penegasan kalau tuliskanlah itu pada lo hatimu. Kenapa ditulis pada lo hatimu? Karena hati itu pusat keputusan adik-adik. Hati itu menentukan respon yang kayak gimana sih yang bakal kita keluarin gitu. Tindakan yang kayak gimana yang bakal kita lakuin gitu. Kalau hatinya kita aja udah nggak benar, ya maka tindakan dan keputusan yang kita buat pun kemungkinan besar akan salah. Tapi ketika adik-adik punya hati yang tulus, adik-adik punya kesetiaan, Tuhan pasti lihat kok. Tuhan pasti hargain itu semua. Dan ketika kita nih udah
pegang prinsip hidup benar. Kita udah bertindak seturut dengan kehendak Tuhan, dengan hikmat dan kebijaksanaan, kebenaran, adil, jujur gitu. Maka Tuhan tuh pasti sediain hadiah buat kita. Tuhan sediain berkat yang kalau misalnya adik-adik melihat nih, relate sama pembacaan kita hari ini, di ayat kedua dan ayat keempat, adik-adik tuh berkat yang Tuhan janjiin tuh beberapa diantaranya umur panjang, kesehatan yang baik, kesejahteraan, kasih dan penghargaan, bahkan segala yang baik dalam pandangan Tuhan dan sesama. Itu semua bisa adik-adik dapetin ketika adik-adik mau hidup dalam kebenaran, ketika adik-adik mau pegang prinsip untuk takut akan Tuhan, pegang prinsip hidup benar. Adik-adik dapat reward itu. Bahkan lebih dari itu. Dibilangin segala yang baik dalam pandangan Tuhan dan sesama. Segala yang baik adik-adik. Adik-adik mau mimpi kayak apapun, Tuhan sediain jalannya. Tuhan bukain jalannya. Jadi adik-adik, mulai hari ini, yuk sama-sama belajar untuk punya komitmen, ngejaga terus hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Lewat prinsip hidup yang benar, lewat hidup takut akan Tuhan, supaya apapun yang jadi perilaku kita, apapun yang jadi tindakan kita itu tuh sesuai dan seturut dengan kehendaknya Tuhan. Dengan apa, Kak? Dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, dengan benar, dengan adil, dengan jujur. Adik-adik lakuin itu semua. Ingat, Tuhan selalu punya hadiah terbaik buat adik-adik yang terus mau berproses dalam Dia. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita mau satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami sharingkan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih karena kami juga Tuhan boleh sama-sama belajar Tuhan untuk punya prinsip hidup benar. Kami sama-sama boleh belajar untuk takut akan Tuhan, dan kami juga mau Tuhan untuk boleh bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami juga mau taat, setia. Biarlah Tuhan apapun yang menjadi proses dan bagian dalam hidup kami itu semua Tuhan boleh kami lalui, boleh kami terima, boleh kami jalani dengan semaksimal mungkin, sehingga Tuhan pada endingnya nanti berkat Tuhan yang bakal kami terima, berkat Tuhan, janji-janji Tuhan yang bakal kami dapatkan, dan biarlah Tuhan kami juga Tuhan boleh setia Tuhan dalam perkara-perkara kecil, biarlah Tuhan juga yang pelihara kami, pimpin sertai kami, mampukan kami melewati setiap hal yang boleh kami lalui. Kami serahkan Tuhan ibadah ini selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin sertai kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Kak Ola atas firman-Nya. Adik-adik, mari kita lanjutkan kembali untuk merespon firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 387, bait yang pertama dan kedua, Aku heran Allah mau memberi.
kita masuk ke dalam doa syafaat. Di sini ada Luke, Yesaya, Hosana, Brian, Benaya. Ada yang mau doa syafaat ditemani Kak Ola? Atau enggak kakak pilih aja lah ya. Kakak mau minta tolong Benaya. Benaya bisa. Bisa, Kak. Bisa. Pokok doanya seperti biasa ya buat teman-teman yang belum bisa hadir ataupun yang sakit ataupun pergumulan adik-adik yang mau didoain, boleh kasih tahu aja biar didoain sama-sama. Terus boleh juga doain buat orang tua, sekolah, PT, gereja, dan bangsa negara. Nah, Ben, kakak juga mau minta doa buat Kak Alisa ya, yang demam. Semoga Kak Alisa cepat segera pulihnya. Nah, mungkin ada adik-adik juga yang mau didoakan, sakit atau nggak enak badan. Adakah? Nggak ada ya, puji Tuhan, sehat-sehat semua ya, adik-adik. Udah mungkin itu aja, Benaya. Nanti bakal dilengkapi sama Kaula. Oke, dimulai dari Benaya. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas berkat, anugerah, dan rahmat-Mu yang selalu memberkati kami hari demi hari. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sakit Tuhan, berkati Tuhan supaya Tuhan kiranya memberikan mereka kesehatan ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga untuk Kak Alisa yang sedang jatuh sakit. Tuhan kiranya senantiasa memberkati, melindungi Kak Alisa ya Bapak, supaya kiranya nanti Kak Alisa bisa sembuh dan bisa bersama-sama hadir kembali di dalam ibadah PT. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami yang saat ini masih dilanda oleh pandemi COVID. Ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa melindungi kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya COVID ini cepat berlalu. Ya Tuhan Yesus, kami juga memperdoa mungkin ada perpecahan di negara ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa melindungi kami. Tuhan, kami ingin berdoa untuk orang tua kami. Berkati ya Tuhan, supaya Engkau selalu memberikan orang tua kami kesehatan, kekuatan, rezeki, dan umur panjang. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau yang dengar Tuhan setiap doa permohonan yang boleh adik kami sampaikan, Tuhan, yang boleh Benaya sampaikan, Tuhan, yang kiranya juga mau mewujudkan Tuhan apa-apa yang menjadi permohonan, apa-apa yang menjadi kerinduan adik-adik Tuhan, apa-apa yang menjadi cita-cita adik-adik Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, menyerahkan adik-adik di tempat ini Tuhan. Ketika kami boleh bertemu lewat Zoom Tuhan, ada Brian, ada Benaya, ada Luke, ada Hosana, ada Yesaya Tuhan. Kami berdoa untuk adik-adik kami Tuhan. Kiranya Tuhan pakai adik-adik kami menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi terang garam dunia Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh terus bertumbuh dalam Tuhan, mereka boleh pegang prinsip-prinsip hidup benar, sehingga Tuhan masa depan mereka, Tuhan yang jamin, Tuhan yang pelihara mereka, Tuhan yang berikan mereka kesehatan, Tuhan yang berikan mereka kekuatan dalam menjalani hari-hari mereka, dalam menjalani setiap proses kehidupan mereka, Tuhan. Mampukan mereka, bahkan untuk adik-adik yang mungkin hari ini Tuhan belum bisa bergabung bersama-sama dengan kami juga mau berdoa Tuhan, agar kiranya Tuhan hari-hari ke depan Tuhan pelihara mereka, dengan segala rutinitas mereka juga Tuhan jaga. Biarlah Tuhan di minggu-minggu yang akan datang mereka boleh sama-sama Tuhan berkumpul bersama-sama kami, beribadah setiap minggunya Tuhan, boleh taat setia Tuhan untuk tetap hadir. Biarlah Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Kakak PT, Tuhan berkati, agar kiranya Tuhan boleh pakai persekutuan teruna untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah Tuhan, apapun yang PT lakukan itu semua Tuhan semata-mata dilakukan untuk kemuliaan Tuhan saja. Biarlah Tuhan, PT juga dapat menjadi wadah yang baik
baik untuk kakak-kakak maupun untuk adik-adik. Biarlah Tuhan yang pakai perangkat PT untuk pertumbuhan juga kakak-kakak dan adik-adik. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakak yang hari ini Tuhan boleh hadir. Ada Kak Stefanus, ada Kak Catherine, ada Kak Astrid dan hamba Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh tetap setia melayani Tuhan. Kami juga Tuhan boleh Tuhan pakai. Dan bahkan Tuhan untuk kakak-kakak lainnya Tuhan, biarlah Tuhan di tengah kesibukan mereka juga Tuhan boleh tetap menjaga kondisi mereka. Kami berdoa Tuhan agar kiranya Tuhan Kau juga yang berkati Tuhan GPB Sejahtera Tuhan. Secara khusus kami berdoa agar kiranya Tuhan Kau yang pakai gereja kami ini Tuhan agar menjadi saluran berkat Tuhan. Dan kiranya Tuhan di tengah proses pembangunan, kami mau serahkan Tuhan pembangunan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang cukupi dana, Tuhan yang cukupi segala kebutuhan, segala hal yang menjadi hal-hal yang dibutuhkan Tuhan, hal-hal yang diperlukan itu semua Tuhan yang penuhi Tuhan, sehingga Tuhan kami nggak cemas, kami nggak khawatir, karena Tuhan yang akan sediakan segala sesuatunya. Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan untuk hari-hari ini Tuhan, ketika kami Tuhan masih harus beradaptasi dengan pandemi COVID-19 Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh tetap menjaga kesehatan kami boleh tetap fit, kami juga boleh tetap berwaspada Tuhan, berhati-hati, dan kiranya Tuhan Kau yang boleh pulihkan keadaan ini Tuhan, Kau yang boleh kembalikan Tuhan apa yang menjadi yang terbaik Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang berkati Tuhan agar kami semua Tuhan boleh sehat-sehat selalu Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap hal yang mungkin belum terucapkan hari ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa-doa itu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan apa juga yang menjadi doa pribadi kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga maupun orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Terima kasih Benaya, Kaola. Adik-adik, mari kita lanjutkan ibadahnya. Kita masuk dalam persembahan. Adik bisa scan QR code yang ada di layar ya, dan menambahkan kode 22 di belakang nominalnya untuk menandakan bahwa ini dari Pelkat PT. Sambil kita menyiapkan persembahan, mari kita bernyanyi dari PKJ 146, bait yang pertama dan ketiga, bawa persembahanmu.
kita masuk dalam doa persembahan. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengar, Tuhan. Kiranya firman yang sudah kami dengar itu dapat bertumbuh dan berbuah, Tuhan, dalam kehidupan kami. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan persembahan kami, Tuhan. Kiranya Tuhan mau menerima, baik itu besar atau kecilnya persembahan kami. Semoga dapat berguna bagi pelayanan-Mu, sehingga nama Tuhan selalu terus dimuliakan, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan lanjut ibadahnya. Mari kita mendengarkan warta PT dari Kak Stef. Oke semuanya, selamat hari Minggu. Suara Kak Stef kedengeran? Halo? Suara Kak Stef kedengeran nggak? Halo? Suaranya. Kecil ya suaranya? Halo? Dengeran ya? Oke. Adik-adik sama kakak, terima kasih untuk kehadirannya untuk hari ini. Untuk warta PT-nya, pokok doa minggu kita hari ini, kita berdoa untuk kejadian yang lagi viral antara Israel dan Palestina. Kita nggak berpihak dari satu sudut pandang ya. Cuman kita nggak bisa nutup mata kalau ternyata konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina itu berdampak besar untuk bangsa ini. Kalau kita lihat bangsa kita seperti yang terpecah belah ya. Walaupun itu sebenarnya bukan wilayah teritorial negara kita gitu. Cuman mungkin ada beberapa yang menggorengnya, ada beberapa yang punya pendapat dan harus didengarkan. Jadi kita terpengaruh. Teman-teman kita terpengaruh, saudara-saudara kita yang lain terpengaruh. Oleh karena itu, kita berdoa, kita sesuai dengan firman Tuhan bilang, Alkitab bilang, kita sudah masuk ke dalam dunia akhir zaman, di mana segala sesuatunya yang biasa itu, walaupun salah tetapi dibenarkan, segala sesuatu yang hitam bisa jadi putih, yang putih bisa jadi hitam, tapi yang paling tepat untuk sikap kita lakukan adalah kita tahu kebenaran hanya di dalam firman Tuhan. Kebenaran hanya di dalam Tuhan. Itu apapun yang terjadi di Israel sana, di Palestina sana, di Timur Tengah sana, apapun yang terjadi, kita tetap mendoakan yang terbaik, kedamaian tetap ada, damai sejahtera tetap ada. Entah siapa yang benar, entah siapa yang salah, itu bukan ranah kita. Tetap kita berdoa, dan yang paling penting adalah negara kita tetap aman. Tidak terjadi konflik yang berkepanjangan, yang mulai dari jempol yang mengetik di media sosial, kemudian menjadi blok-blokan, menjadi panas-panasan, dan akhirnya menjadi satu pertikaian yang asli, yang real di dunia nyata. Yang itu yang kita nggak mau. Gitu. Kita tetap berdoa minggu ini, mau pas lagi doa makan, doa mau tidur, atau mau doa saat teduh. Pokoknya dalam satu waktu, satu kali doa aja adik-adik minggu ini, dalam satu kali dalam sehari aja, apapun waktunya, tolong doakan supaya negara kita tetap bebas dari konflik. Damai sejahtera tetap ada di dalam negara kita, karena kita masih berhadapan dengan perang apa ya? Kasih menyebutnya perang saudara kurang tepat ya, cuman ada teroris di Papua sana yang sudah ditetapkan sebagai teroris, terus kemarin ada kejadian di Poso. Ada beberapa hal besar yang sebenarnya bangsa kita harus kita dukung di dalam doa. Jadi kita nggak usah terpengaruhi dengan kejadian yang di luar negeri gitu. Walaupun kita tetap berdoa supaya bangsa kita tidak terpengaruh, supaya tidak ada perpecahan yang lebih besar lagi dalam bangsa kita. Oleh karena itu, kita dari pengurus pelayan meminta kepada adik-adik, kakak-kakak layan, untuk kita dalam satu hari meluangkan dan menyisipkan doa aja untuk bangsa kita,
untuk bangsa kita boleh tetap adil, tetap sejahtera, tetap berhikmat, tetap bijaksana, seperti tadi apa yang firman Tuhan sampaikan melalui Kak Ola, supaya kita tetap taat, dan berkatnya nggak usah dihitung karena Tuhan sudah menyiapkannya. Gitu. Ya adik-adik, terima kasih untuk kehadirannya yang mau ujian, selamat menempuh ujian, yang berharap dengan cita-citanya. Tadi saya Polwan, kalau Kasef tahu Benaya itu mau jadi tentara ya Ben, tetap itu ya Ben ya, untuk cita-citanya. Hosana, Luke, adik-adik kita semua yang lain yang mungkin belum hadir, ada Brian juga, yang lain belum hadir. Tetap taat untuk berkatnya, jangan fokus sama berkatnya, tapi fokus sama Tuhannya. Karena kita nggak pernah fokus sama buahnya. Ketika ada pohon mangga, kita jangan fokus sama mangganya, tapi fokus sama pertumbuhan pohon mangganya. Karena kalau kita tumbuhkan pohon mangganya bakal berbuah lebat. Gitu. Kita fokus sama Tuhannya, kita fokus sama pokok anggur yang benarnya, maka anggur itu akan berlimpah. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi minggu depan. Kak Ola, silakan untuk amanat pengutusan. Adik-adik, biarlah firman Tuhan yang udah kita dengar boleh kita terapkan dalam kehidupan kita, biarlah kita bisa menjadi pelaku firman. Kita mau bisa satu dengan yang lainnya, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dari Kidung Jemaat 340 ayat 1 dan 2, Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Lanjutkan bagi Raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhan ikutlah, hingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus dengan panggilannya. Hadapilah tantangan hatinya hilang, dan Dia tak terbilang pasukan wassalam. Semakin berbahaya, semakin kau tegar. Adik-adik, kita mau pulang, kita mau berpisah satu dengan yang lainnya, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang udah Tuhan boleh kasih sama kami Tuhan. Tuhan boleh berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan kami menserahkan Tuhan aktivitas kegiatan kami seterusnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang menjadi kegiatan kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, kami menserahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kami siap untuk menjadi pelaku firman. Biarlah kami boleh memegang teguh prinsip hidup benar. Biarlah kami juga Tuhan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pelihara kami, Tuhan yang jaga lindungi kami. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik dipersilakan untuk saat teduhnya kembali.
Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih yang sudah datang. Minggu depan datang lagi ya, ajak-ajak lagi teman-temannya. Terima kasih. Recordingnya